Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik. Tolong yang tidak mengaktifkan kameranya itu Bapak hitung alfa ya, yang tidak mengaktifkan kameranya. Baik. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Pak. Baik. Pak. Ahmad Ismail ya. Ahmad Ismail, tolong nanti teman-temannya yang tidak hadir dicatat ya, lalu dikirim di WA secara pribadi kepada Bapak. Pak, iya. Pantau juga teman-temannya yang tidak mengaktifkan kamera itu langsung saja di alfa ya. Iya, Pak, siap. Oh ya. Terima kasih. Baiklah. Pembelajaran pada hari ini itu kita akan mempelajari seputaran puasa, di mana pengertian puasa, syarat-syarat puasa dan rukun-rukun puasa. Tapi sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, saya meminta satu orang, mungkin saudari Dewanti Konaa, menyimpulkan sedikit mengenai pelajaran kita minggu lalu. Kepada saudari Dewanti, Bapak persilakan. Ya, terima kasih, Pak. Pelajaran minggu lalu tentang sholat. Sholat adalah amalan tiang agama dan amalan yang wajib kita kerjakan, dimulai dengan niat sampai dengan salam. Segitu saja, Pak. Ya, sangat ya, Masya Allah. Berarti anak-anak di kelas ini sangat belajar ya tentang apa yang disampaikan oleh gurunya. Baiklah, langsung saja Bapak akan menjelaskan apa itu puasa. Yang pertama itu pengertian puasa. Di sini anak-anak tolong dicatat ya, karena nanti di akhir pelajaran Bapak akan tanya satu-satu. Dan itu juga menjadi penilaian, nilai plus. Yang pertama itu pengertian puasa. Puasa itu berarti menahan. Menurut syariat Islam, puasa itu ialah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, seperti makan, minum dengan sengaja, atau berbuat perbuatan yang buruk, maupun yang lainnya, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi firman Allah itu menjelaskan bahwa pelaksanaan puasa itu hukumnya wajib, di mana hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dalam puasa ini memiliki beberapa macam. Puasa wajib itu ada 3 macam. Mungkin Ananda di sini ada yang mengetahui macam-macam puasa? Saudara Ananda Ahmad Ismail? Karena di sini saya lihat sangat fokus ya. Jadi saya tes dulu konsentrasinya. Macam-macam puasa wajib, nak? Oh iya, baiklah. Yang saya ketahui, Pak, ada 3 macam puasa wajib di sini. Apa itu? Yang pertama itu puasa Ramadan, yang sebagaimana yang telah kita laksanakan pada bulan ini, Pak. Kemudian ada puasa nazar, dan yang ketiga ada puasa kafarat, Pak. Ya. Mungkin itu, Pak. Ya, sangat betul ya. Itu ada 3 macam, yang dimana
Pertama itu puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, dan yang ketiga itu puasa kafarat. Selanjutnya, adapun syarat dalam berpuasa. Yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima itu dia bukan seorang musafir atau tidak melakukan perjalanan yang jauh. Dan yang ketujuh itu mampu. Yang keenam itu suci dari hadas dan najis dan nifas. Yang ketujuh itu mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa. Jadi jika ada ananda sekalian yang memang tidak mampu karena sakit atau karena pekerjaan-pekerjaan berat seperti yang biasa kita lihat, kuli-kuli bangunan yang memang pekerjaannya itu hanya itu untuk mencari nafkah, maka itu diberi keringanan untuk diganti di hari-hari yang lainnya. Sama seperti orang-orang musafir. Itu tadi syarat-syarat dalam berpuasa. Yang terakhir itu rukun dan sunnah-sunnah dalam puasa. Rukun dalam berpuasa itu yang pertama itu niat. Kita berniat untuk berpuasa itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini dilakukan sebelum kita menjalankan ibadah puasa. Dan yang kedua itu rukun puasa yang kedua ialah menahan diri. Menahan diri dari segala bentuk apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa itu, seperti makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, bersetubuh bagi suami dan istri, dan mengeluarkan cairan mani dengan sengaja. Itu rukun-rukun puasa, menahan diri dari segala hal tersebut. Adapun sunnah-sunnah dalam puasa itu ialah yang pertama itu sahur. Dan sahur ini kita disunnahkan atau lebih afdolnya untuk di akhir waktu. Jangan karena mau tahan maka dia makan mulai dari jam 3 makan sampai mau bunyi masjid atau pas azan masih makan supaya tahan minumnya, ya jangan ya Ahmad Ismail ya. Yang kedua itu segera berbuka saat waktunya berbuka. Jangan karena fisiknya kuat, saya tahan aja ini sampai jam 10 malam, sebentar piku buka deh, siapa tahu Allah tambahkan pahala. Itu tidak ya, kita disunahkan untuk segera berbuka puasa. Yang ketiga itu membaca doa buka puasa. Yang keempat berbuka dengan yang manis-manis. Yang kelima memberi makan pada orang yang berpuasa. Dan yang keenam memperbanyak ibadah yang lain seperti halnya bersedekah dan lain-lain. Itu tadi sunnah-sunnah yang ada pada yang kita bisa lakukan ketika kita berpuasa. Selanjutnya itu tadi yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin Ananda sekalian ini saya lihat sangat fokus ya. Jadi dan saya lihat ini juga semuanya mencatat. Jadi Bapak ini mau tes ya satu-satu apakah diperhatikan dengan baik atau tidak. Ya, yang pertama itu sadari Rodatul Jannah. Coba sebutkan apa itu pengertian. Mohon maaf ya, ada tadi gangguan. Lanjut dari saudari Rodatul Jannah. Mungkin bisa. Tunggu dulu Pak, disuruh. Jelek mungkin jaringannya Pak. Oh, jaringannya yang jelek. Oh, kalau begitu Pak. Saya saja Pak, kalau begitu. Ismail. Oh iya, mungkin bisa. Maaf tadi ya, mungkin ada gangguan sedikit dari jaringan. Ya mungkin jaringan saudari Rodatul Jannah juga bermasalah. Bapak serahkan kepada Ahmad Ismail. Apa itu menjelaskan tentang pengertian dari puasa itu sendiri.
Baiklah Pak, jadi yang telah dijelaskan tadi oleh Bapak yang dapat saya tangkap ya, bahwa puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari Pak. Itu yang saya dapatkan Pak. Terima kasih. Oh ya, sangat baik ya, mungkin sangat memperhatikan juga. Selanjutnya mungkin dari Ananda Dewanti Konaah bisa memberikan bisa menyebutkan beberapa syarat-syarat puasa itu sendiri. Oh iya Pak, semuanya Pak? Atau Iya. beberapa? Apa yang Ananda pahami atau yang Ananda tangkap dari penjelasan Bapak tadi? Syarat wajibnya berpuasa itu ada beberapa. Ada yang pertama beragama Islam, berakal sehat, sudah balik, Ya. tidak sedang haid, dan nifas, dan mungkin itu Pak. Oh iya, ya sangat baik ya. Terima kasih atas perhatian dari Ananda sekalian. Mungkin jaringan dari Rodatul Jannah masih kurang baik ya, karena sedang di kampung. Iya Pak, kayaknya itu Pak. Bagus Oh, iya. mungkin Pak. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf juga sebelumnya ya, mungkin karena kejaringan kurang mendukung ya, Bapak kasih tugas saja untuk Ananda sekalian bagaimana untuk mengumpulkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan kewajiban kita untuk berpuasa. Itu tugasnya dikumpul secara pribadi melalui chat WA paling lambat besok ya, jam 5 sore itu paling lambat pengumpulan. Itu juga termasuk penilaian dari Bapak sendiri. Ya, mungkin cukup sekian dari pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita masih akan tetap membahas mengenai puasa. Akan tetapi pada hari ini yang puasa yang kita bahas itu ialah puasa wajib. Dan minggu depannya kita akan membahas puasa sunnah. Dan diharapkan kepada Anda sekalian untuk mencari referensi-referensi mengenai puasa sunnah itu sendiri. Jadi pada saat pelajaran berlangsung sudah ada gambaran awal mengenai puasa-puasa sunnah itu sendiri. Mungkin hanya itu. Sebelum kita mengakhirinya, ketua kelas untuk menutup dengan membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas Ahmad Ismail. Baiklah, itulah tadi pelajaran yang telah kita laksanakan yang dibawakan oleh Pak Laude. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, mungkin cukup sekian dari pelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, Bapak sangat meminta maaf jika ada kata-kata yang salah dan mungkin tadi ada gangguan-gangguan seperti jaringan, dan tadi Bapak juga punya tamu tadi ya. Jadi mohon harap dimaklumi. Pahami Pak. Ya, baik, cukup sekian hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ingat ya, ketua kelasnya kumpul daftar hadir teman-temannya. Iya Pak, iya siap.